Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Yang saya hormati para pimpinan yayasan, hadir di sini Ustaz Roni, Ustaz Rahmat, Ustaz Ali, dari Lampung belum hadir ya dari yayasan. Dan yang saya banggakan seluruh muadib muadibah yang mudah-mudahan selalu istiqomah. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para muaddib muadibah yang luar biasa, yang selalu kami doakan agar seluruh khidmahnya di sekolah adab menjadi satu di antara amal terbaik dalam kehidupan antum. Alhamdulillah pada malam hari ini kita melakukan qiyam, konsolidasi iman adab muaddib, dan secara khusus malam ini kita tidak mengundang yang lain. Kita akan berbicara tentang standar di internal kita. Mobil khusus karena sebentar lagi kita akan menyelesaikan tahun ajaran 2022 tahun 2023. Di mana tanggal 17 kita akan bagi rapot. Tanggal 18-19 akan ada program camping buat anak-anak di Saim Depok. Mudah-mudahan juga bisa terlaksana di Saim Lampung ataupun Bekasi. Atau dan Saim Bekasi tentu join ya dengan Saim Depok, insya Allah. Saim Lampung bisa mengadakan sendiri. Kemudian tanggal 22-23 Saim Depok berencana untuk ke Saim Lampung melakukan pembinaan guru gabungan selama 2 hari. Kira-kira itu agenda kita yang terdekat. Kemudian saya merencanakan karena baik masing-masing kita sudah hadir beberapa guru baru, sementara muadib kita harus punya standar telah lulus dari minimal 3 program, yaitu yang pertama sekolah adab untuk guru level 1, sekolah islamisasi sains level 1, dan sekolah studi Islam wasatiyah. Maka mudah-mudahan di hari libur kita akan melaksanakan program itu sehingga masuk tahun ajaran baru, guru yang belum lulus bisa meluluskan dirinya pada program itu sehingga memiliki satu kompetensi yang standar dari seluruh wilayah. Para muadib-muadibah seluruhnya, pada kesempatan malam hari ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kekuatan daripada sekolah adab ada pada konsistennya kita dalam menyelenggarakan proses pembelajaran berbasis kurikulum yang dibangun di atas tadabbur Al-Quran dan islamisasi sains. Yang itu kemudian diturunkan dengan rangkaian kurikulum harian yang standar baik di Depok
mudah-mudahan bisa sama dengan yang ada di Lampung maupun Bekasi. Kekuatan kita ada pada konsistensinya kita dengan SOP tersebut, dan itulah yang juga menjadi kebahagiaan orang tua murid, wali murid, karena mereka mencari sekolah yang memang konsisten dengan SOP. Dan seluruh SOP yang kita bangun tidak berbasis perasaan, tapi berbasis ilmu. Semuanya ada filsafat dasarnya. Karena itu sekolah ini diniatkan menjadi sekolah model bagi teman-teman yang lain. Karena itu kita berharap seluruh muadib menikmati proses SOP itu dan bisa membagi kepada seluruh teman-teman penyelenggara sekolah di wilayah masing-masing. Kira-kira demikian ya. Nah, karena itu saya akan kita akan memutabaah bersama ya. Kita akan mutabaah bersama secara pelan-pelan, termasuk boleh sekali para guru-guru bertanya ya, atau bagi yang ingin bertanya boleh mengangkat tangannya gitu ya, raise hand gitu, pada setiap poin yang akan kita mutabaah gitu ya kira-kira. Dan kami meminta tolong kepada yayasan masing-masing untuk bisa membantu tegaknya SOP dalam kepemimpinan harian kepala sekolah ya, sehingga yayasan bisa supervisi gitu ya. Baik. Yang pertama, bahwa kita para guru memiliki target masuk jam 5.45 waktu Indonesia Barat maksimal dengan seragam lengkap. Jadi seluruh guru masuk pukul 5.45 waktu Indonesia Barat maksimal dengan seragam lengkap. Kecuali petugas piket. Ketika dia menjadi petugas piket, maka dia harus lebih awal. Karena 4 tahun kita berjalan, ternyata memang murid-murid kita luar biasa. Ada yang sudah hadir 5.30, ada yang sholat subuhnya di masjid di perjalanan, ya, dan itu mereka lakukan setiap hari. Jadi perjalanan mereka luar biasa. Karena itu petugas piket bisa hadir lebih cepat. Tapi secara umum, ya, seluruh muadib maksimal hadir 5.45. Hal-hal yang memang membutuhkan fasilitas agar bisa tepat waktu, ini bisa didiskusikan bersama-sama. Misalkan, kalau di Saim Depok, ada guru yang susah tepat waktu karena tidak punya motor. Nah, maka motornya perlu kita solusikan. Ya kan? Perlu solusikan. Jadi jangan sampai kemudian berulang terus, dia terlambat. Atau dengan metode-metode yang lain. Jadi 5.45 maksimal hadir dengan seragam lengkap. Nah, maka kemudian kita membuat satu giliran. Ada petugas piket dan ada petugas non-piket. Nah, untuk petugas piket, apa yang dilakukan? Ya, di Saim Depok ditugaskan 2 orang setiap hari sebagai petugas piket dan nanti bergiliran. Tugas petugas piket adalah menyambut anak dengan berorientasi 3S. Senyum, salam, dan sapa. Nah, bagaimana cara salamnya? Murid mencium tangan muadib dan menempelkan ke dahi. Murid mencium tangan muadib. Ya, mengecup ya, mengecup tangan muadib. Karena itu di tahun ajaran baru sudah bisa dimulai bahwa mengecup ini hanya dilakukan pada sesama jenis guru ya dan murid. Jadi kalau sekarang mungkin murid kelas 1 dan kelas 3 masih bersalaman antar jenis, di tahun ajaran baru kita bisa mulai cukup sesama jenis saja.
Ya, jadi sama jenis saja, semuanya standar, bahwa jika berlawan jenis maka dia tidak perlu dengan metode mencium tangan muadib. Ya. Nah, filsafat mencium tangan muadib dan menempelkan ke dahi ini kita ambil dari tradisi peradaban Islam di masa Utsmaniyah, ya, di masa Utsmaniyah. Berikutnya, untuk guru dan murid yang berbeda jenis kelamin, cukup gerakkan tangan kanan ke dada sebelah kiri dengan penuh penghayatan, seperti tadi, ya, dengan penuh penghayatan, sehingga kita betul-betul dengan ikhlas mendoakan murid-murid kita. Demikian juga murid kepada gurunya. Ucapan salam murid terdengar jahar. Begitupun jawaban guru atas salam murid dengan jahar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, para muadib-muadibah, murid kelas 1, kelas 2, umumnya suaranya masih pelan. Karena itu, bisa kita cek betulkah dia mengucapkan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara mendekatkan telinga kita kepada lisan murid. Ya, ketika murid mengucapkan salam, kita lihat tidak ada suaranya. Maka kita coba dekatin, coba ulangin lagi, ucapkan lagi, sehingga memang dia terbiasa mengucapkan salam secara kuat, ya, dan bersemangat. Nah, kemudian jika kondisi lingkungan membutuhkan, maka petugas piket mengecek suhu dan mengarahkan mencuci tangan. Nah, kebetulan kita sudah fase sedikit aman, maka hal ini boleh tidak dilakukan. Tapi dia menjadi wajib ketika masa COVID itu meningkat, ya. Nanti lembaran ini akan saya share kepada antum semuanya, sehingga nanti menjadi standar yang kita sepakati bersama, boleh dipasang di dinding masing-masing atau di meja setiap guru, sehingga setiap guru punya panduan. Bukan di dinding, ya, saya ulangi. Nanti akan ditempel atau diletakkan di meja setiap guru, sehingga setiap guru standarnya sama, tidak ada yang improvisasi masing-masing, bahwa ada improvisasi di atas ini yang sifatnya menguatkan boleh, tapi kalau mengurangi ini diharapkan jangan, gitu ya. Yang ketiga, guru piket itu mengecek kelengkapan seragam. Coba lihat pecinya. Pecinya ada tulisan sekolah adab tidak, ya. Jadi kalau ada tuh, nah kemudian lihat juga pecinya sudah lusuh atau belum. Kalau lusuh dia bisa membeli, arahkan dia membeli yang baru. Jadi peci kita itu harus kelihatan bagus, ya, karena dia penutup kepala yang terhormat. Kemudian kaos kaki akhwat, ya, seringkali akhwat kaos kakinya terlupa, atau kalau pakai kaos kakinya di bawah mata kaki. Nah, jadi perhatikan kaos kakinya agar terbiasa dengan di atas. Begitu juga kalau bisa, ya, meskipun tidak ditulis di sini, bahwa akhwat mengenakan celana celana panjang daleman sehingga tidak langsung, ya. Kemudian mengenakan sepatu, ya, meskipun dia masuk ke dalam sekolah membuka sepatu, dia tetap datang dengan sepatu, bukan dengan sendal, kecuali kakinya luka dan dia telah minta izin, maka diperbolehkan. Khusus hari Jumat, maka cek kukunya dan cek dia telah mengenakan parfum. Tentu saja guru-guru kita, Bapak Ibu kepala Ibu-ibu kepala sekolah, mohon dicek guru-guru kita juga jangan lupa. Kadang-kadang kuku daripada guru-guru kita juga ternyata panjang. Ya, minimal coba lihat tidak ada lagi yang panjang, kadang kelingkingnya yang panjang atau jempolnya panjang, gitu ya. Saya kira kita sudah sepakati karena kita teladan, maka tidak ada yang panjang dari kuku kita. Nah, kemudian petugas piket mengevaluasi adab murid dalam hal, coba lihat di mana dia meletakkan sepatu, di rak penyimpanan sepatu. Kemudian monitor apakah dia ketika melewati tamu, melewati wali murid lain, melewati muadib lain, melewati teman-temannya, apakah juga mengucapkan salam. Kalau tidak, maka petugas piket mengingatkan untuk mengucapkan salam.
Dan ini juga nanti berlaku pada semua muaddib. Dan muaddib tidak boleh menganggap bahwa tugasnya hanyalah menjaga adab murid di kelasnya saja. Jadi kalau dia melihat murid kelas lain di jalan di luar kelas ada yang kurang adabnya, maka wajib bagi kita sebagai satu keterpaduan untuk mengingatkan. Ya. Kemudian go green, ya. Jadi pastikan bahwa murid tidak membawa botol minuman dan botol makanan yang siap buang, tapi dia menggunakan botol minuman dan box makanan yang memang bisa dipakai terus-menerus. Maka lingkungan di kita adalah lingkungan go green. Kita juga mulai biasakan ketika ada tamu yang datang ke sekolah kita, juga tidak kita berikan minuman seperti merek-merek tertentu, tapi juga kita berikan minuman di gelas sehingga memang betul-betul mengurangi dampak lingkungan ya pada hal tersebut. Dan ini dijelaskan kepada murid kenapa dan apa itu go green, kemuliaannya, keutamaannya. Kemudian mengarahkan murid mencuci tangan karena dia telah bersalaman dengan banyak orang. Maka diarahkan dia untuk mencuci tangannya. Nah, itu adalah 6 program bagi petugas piket. Nah, kalau kita bukan petugas piket, apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita para muadib punya target hafalan Al-Quran. Yaitu, kalau antum megang kelas 1, maka antum diharapkan hafal 2 juz. Salah satu juznya juz 30. Kalau antum memegang kelas 2, antum hafal 3 juz. 2 juznya juz 29 dan juz 30. Kalau antum memegang kelas 3, antum hafal 4 juz. Ya, 3 juznya adalah dengan juz 1. Kalau antum megang kelas 4, berarti antum hafal 4 juz. Nah, saya tahu bahwa tidak semua guru telah mencapai target itu. Kecuali beberapa guru yang sudah hafal Al-Quran. Ya, karena itu kita membuat program harian dan pekanan memonitor pergerakan hafalan guru-guru kita. Nah, kapan juga di antara waktu yang diarahkan untuk memurojaah adalah 15 menit pertama. Mulai pukul 5.45 sampai pukul 6. Ini adalah murojaah ziyadah target hafalan Quran masing-masing. Nah, pada kondisi ini kita butuh itu dilaksanakan untuk juga tujuan rekayasa positif. Di mana memperlihatkan kepada murid keteladanan muadib dalam murojaah dengan memegang mushaf Al-Quran. Jadi antum bisa bayangkan ada murid datang pagi-pagi melihat gurunya sedang memegang mushaf, menghafal Al-Quran, memurojaah. Itu namanya rekayasa. Jadi 2 hal yang antum dapat. Antum dapat murojaahnya, antum juga dapat memberikan keteladanan. Ya. Nah itu tujuannya itu, 2 hal itu. Target hafalan antum meningkat, dan hafalan antum keteladanan antum juga dapat. Kemudian kalau antum sedang murojaah, murid datang, tentu dia akan mengucapkan salam. Nah, tentu antum sedang menghafal, ya akan sangat terganggu. Karena itu bekali murid kalau dia sedang melihat ustaznya sedang murojaah hafalan Quran, dia tidak perlu mengucapkan salam. Dia cukup memberikan atau menyalin tangannya saja, ya itu sudah cukup. Ya, jadi membiasakan murid tidak mengucapkan salam saat menyalami muadib yang sedang murojaah hafalan, agar muadib tidak perlu menjawab salamnya, tapi cukup menyiapkan tangan untuk disalami. Nanti dia bisa mengucapkan salam setelah misalkan muadib telah selesai. Ya. Kemudian meskipun kita bukan petugas piket, maka muadib agar melakukan supervisi murid dalam memuliakan para tamu, wali murid, muadib lain, dan teman-temannya juga dengan standar tadi 3S. Salam, sapa, dan senyum. Kemudian mengkoordinasikan murid yang sudah hadir untuk menyiapkan kelas dengan menyusun meja. Ya, jadi murid yang menyiapkan kelas seluruhnya, bahkan mungkin kalau ada infokus murid yang menyiapkan infokus dengan supervisi dan koordinasi muadib. Baik, ini poin pertama. Sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya?
Baik, jelas ya. Kalau jelas, saya lanjutkan pada poin kedua. Pada poin kedua, kita punya program baru namanya Asmaul Husna, di mana kita berusaha menginternalisasikan 99 nama Allah ke dalam jiwa murid-murid kita. Asmaul Husna ini bukan tujuan supaya nanti pas haflah bisa tampil. Tidak. Ini tujuannya adalah membersihkan jiwa kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Di Saim Depok kita sudah memulai sepekan atau 2 pekan ini. Nah, maka muadib melakukan supervisi membaca Al-Asmaul Husna dengan apa? Dengan suara kuat, penuh bersemangat, dan penuh penghayatan. Nah, kapan dibaca Asmaul Husna itu? Pertama hari Senin. Hari Senin itu dibaca bersama-sama di depan gedung sekolah dan guru meneladankan sikap berdiri sempurna. Jadi setiap hari Senin pagi, pukul 6 pagi, maka dilakukan upacara pagi. Upacara pagi itu berisi satu, membaca Asmaul Husna dengan semangat. Awal-awal putarkan lagu syair itu, kemudian ada seorang guru yang bisa membacanya dengan penuh semangat, murid-murid juga diingatkan dengan penuh semangat. Kemudian yang kedua, membaca atau menyairkan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga kemudian membaca Pancasila. Nah, maka dalam 3 hal ini, kondisi murid dalam kondisi berbaris rapi dengan posisi siap, bukan posisi istirahat. Maka perhatikan tubuh daripada murid-murid kita, tidak ada yang letoy, tidak ada yang lemas, semuanya sikap baris berbaris yang benar, ya, tegas, menghadap ke depan dan membaca dengan penuh penghayatan. Ini namanya kedisiplinan pagi khusus dalam bab upacara. Nah, selain Senin, maka Asmaul Husna itu akan kita mulai dibaca sebelum masuk kelas. Sebelum masuk kelas. Sampai di sini poin kedua jelas ya. Kalau ada pertanyaan boleh raise hand. Baik, saya lanjutkan. Poin ketiga, memulai kelas tepat pukul 6 pagi ditandai dengan bel yang berbunyi. Nah, sekarang saya izin bertanya, kenapa sekolah kita dimulai jam 6 pagi? Silahkan Ustazah Azizah. Baik, saya coba menjawab ya Ustadz. Kenapa dimulai dari 6 pagi? Jadi ini salah satu membiasakan anak untuk uh, bisa bangun pagi dan apa namanya bisa melaksanakan pengadaban itu benar-benar dimulai dari pagi supaya anak itu tidak uh, apa namanya di sekolah lain itu biasanya yang masuk jam 7 atau jam 8 setelah sholat itu mereka ada yang tidur lagi kemudian ada yang apa namanya melakukan kegiatan yang kurang bermanfaat. Jadi kenapa di jam 6 pagi ini salah satu cara membiasakan anak untuk dapat apa namanya disiplin dan tidak tidur lagi di saat setelah sholat subuh. Ya, jazakillah khair. Mohon izin kalau Novalia ini Saim mana ya? Bekasi. Oh, Saim Bekasi ya. Baik, saya bantu merubah namanya. Baik, berikutnya boleh Ustaz Hafif. Ya, Tad. Ya, silakan. Kenapa sekolah adab masuk jam 6 pagi? Bismillah izin menjawab.
Ustaz, meneruskan dari Ustazah Azizah tadi, jadi ada capaian target dari karakter dari murid sekolah adab itu salah satunya teratur urusannya, kemudian disiplin waktu. Jadi berangkat pagi itu meminimalisir kegiatan-kegiatan yang di sana sifatnya kurang bermanfaat, Ustaz. Ya, cukup Ustaz dari Hafif. Baik, terima kasih Ustaz Afif. Saya sempurnakan jawabannya. Pertama, bahwa filsafat kesuksesan manusia adalah dengan kebiasaan bangun pagi. Ya, awal kesuksesan itu adalah dengan kebiasaan bangun pagi. Karena itu, karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu mendoakan umatnya yang memuliakan pagi. Ustadz Zaki, apa bunyi doanya? Kurang tahu, Zat. Belum hafal. Ustadz Supriyadi Tagi, apa bunyi doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Jadi barokah itu maknanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi berkah orang bangun pagi itu insya Allah ada kebaikan tambahan. Apa itu? Kesuksesan dia di dunia dan akhirat. Nah, secara teknis, tadi yang disampaikan oleh Ustazah Azizah, ya, kalau di Depok itu jam 5.10, sekarang selesai sholat subuh. Anak sudah dalam kondisi mandi, sudah dalam kondisi sholat subuh di masjid, kalau ikhwan, pulang dia sarapan, setelah itu tidak sempat punya niatan tidur, karena dia bisa langsung berangkat dan dia tibalah ya 5.45 di sekolah. Nah, itu secara teknisnya. Nah, maka para muadzib agar memulai kelas tepat pukul 6 pagi ditandai dengan bel yang berbunyi. Nah, sebelum lebih lanjut, pukul 5.45 sampai pukul 6 kalau hari Senin, ya, kalau hari Senin, maka yayasan turun ke sekolah untuk melakukan penguatan pagi selama 15 menit. Ya. Jadi yayasan pukul 5.45 sampai pukul 6, 15 menit setiap hari Senin pagi melakukan penguatan pagi. Ya. Kalau setiap jam 20 malam kan kita melakukan qiyam secara Zoom. Tapi 5.45 pagi mereka masing-masing kita melakukan penguatan pagi. Nah, selepas itulah baru kelas dimulai. Tapi kalau hari Senin berarti diawali dengan upacara dulu, ya. Dan itu nanti akan memakan waktu, ya, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Kemudian memulai kelas tepat pukul 6 ditandai dengan bel yang berbunyi. Ketika bel berbunyi, tugas muadzib adalah supervisi kemahiran KM atau ketua murid dalam, nah di sini peran ketua murid ya sangat bergantung dengan supervisi gurunya. Dengan apa? Membariskan anggota hingga rapih dengan sigap. Jadi dilihat apakah ketua muridnya mampu membariskan anggota sampai rapih. Kalau belum rapi, jangan izinkan masuk ke dalam kelas. Kemudian membaca matan adab-adab. Adab apa yang pasti dibaca setiap pagi? Matan adab majelis dan adab menuntut ilmu. Kemudian kita punya matan-matan yang lain yang kalau dibaca semuanya akan menghabiskan waktu. Karena itu dibagilah sesuai kebijaksanaan wali murid, sesuai harinya dari berapa? Dari 6 adab ini. Yaitu ya dari 6 adab ini, yaitu rukun Islam dan rukun iman, adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada orang tua, adab kepada guru, dan adab kepada teman. Silakan dibagi. Mungkin Senin 1 dan 2, ya, mungkin Selasa 3 dan 4,
Rabu 5 dengan 6, Kamis kembali lagi 1 dengan 2, boleh. Ya. Kemudian membaca adab-adab sesuai program, artinya ketika tilawah Quran, bacakan adab tilawah Quran. Ketika makan, baca adab makan. Maka mohon muadib tidak bosan untuk melakukan ini karena kita ini sekolah dasar. Jangan lupa bukan sekolah menengah. Sekolah dasar itu memang yang harus dibiasakan adalah dasar-dasar dan sehari-hari gitu ya. Kemudian sampai poin ketiga jelas, ada pertanyaan? Baik, saya lanjutkan pada poin keempat. Pada poin keempat kita masuk memulai kelas ya, dan ini cukup panjang ya. Memulai kelas dengan sikap yang tegas. Apa yang disebut tegas? Sesuai dengan SOP. Karena itu SOP kita ini harus difahami oleh murid. Ya, disosialkan kepada murid. Dan penuh wibawa. Namun menargetkan apa? Menargetkan terbentuknya simpatik murid dan meniadakan kesan galak dalam jiwa murid. Jadi, pertama begini. Di sekolah adab kita belajar tidak baper-baperan ya. Jadi silahkan kita saling tawasobil haq, tawasobil sabar. Kepala sekolah mengarahkan guru, guru tidak boleh baper. Guru memberikan masukan kritis, konstruktif kepada kepala sekolah tidak boleh baper. Atau para pihak memberikan masukan kepada yayasan, yayasan tidak boleh baper. Karena ketika manusia itu baper, maka ilmu akan menjadi nomor 2. Dunia pendidikan menomorsatukan ilmu, menomorduakan perasaan. Ya, karena itu kita sedang belajar bersama untuk menegakkan ilmu, bukan menegakkan perasaan. Karena itu coba ya, boleh para muadib minta misalkan ya, misalkan ya, kasih mana? Kasih Ustazah Putri ya, Ustazah Putri sama Ustazah Novalia. Ustazah Putri boleh tanya sama Ustazah Novalia, Ustazah Novalia, tolong tanyain muridku dong. Aku itu di benak muridku sebenarnya seperti apa? Nah, itu boleh. Bagus itu. Sama seperti saya akan tanya misalnya dengan Pak Reno. Pak Reno, tolong tanya anak saya. Saya ini ayahnya dikenal ayah yang apa sih? Nah, gitu kan. Nanti dia cerita, oh kata anakmu, engkau itu ayah yang suka main handphone. Ayah yang pemarah. Nah, oke. Itu jadi masukan buat kita kan. Buat saya sebagai ayah. Nah, sama. Antum boleh untuk memenuhi itu. Ustazah Novalia, tanyain dong aku Ustazah Putri, di benak mereka seperti apa? Misalkan ya, apa saja. Misalkan, Ustazah Putri galak. Oke, galaknya di mana? Gali lagi. Tanya, galinya di mana? Dari sini kita, oh ternyata yang tadinya kita niatnya wibawa, kok dipersepsikan galak ya? Nah, apa itu persoalannya? Misalkan, nanti kita coba buat rekayasa. Jadi hidup ini, pendidikan itu penuh dengan rekayasa. Ya, belum tentu persepsi murid itu sesuai apa yang adanya. Tapi juga jangan sampai muadib punya masalah di rumah dibawa ke sekolah. Ya, misalkan, ya siapalah ya. Kalau ada di antara antum punya masalah di rumah, jangan sampai murid kita jadi korban. Nanti muridnya nanya, Ustadz aku nggak salah apa-apa kok, Ustadz marah-marah. Ustadz marahnya gak jelas gitu kan. Nah, gak jelas ini anak-anak sekarang udah ngerti soalnya. Nah, itu membuat dia akhirnya tidak nyaman. Nah, jadi kita jangan bangga kalau dicap guru yang galak. Enggak. Tapi kita sedang menskenariokan, merekayasa diri kita menjadi guru yang dicintai murid meskipun kita tegas. Tapi tegasnya karena tegak SOP yang sudah difahami murid. Penuh wibawa. Tapi juga wibawa itu membentuk simpatik murid gitu. Nah, bagaimana yang kita bisa lakukan? Satu, arahkan agar murid meletakkan tas di tempat yang efektif dan rapih, seperti terkumpul di sebuah tempat atau di bawah kolong meja. Ya. Kemudian,
murid mengeluarkan kebutuhan dari tas. Jadi pertama kumpulkan di sebuah tempat, bisa di sebuah dinding yang tempat bergantung tas, ada, itu rapi juga, atau disembunyikan di bawah kolong meja, bisa, tergantung nanti ruangan desain masing-masing. Murid mengeluarkan kebutuhan dari tas. Apa standar kebutuhan anak-anak? Quran Utsmani Madinah, baik Al-Itqan atau As-Sahib. Kemudian buku dan alat tulis, dan alat minum yang go green. Kemudian murid meletakkan barang di atas meja. Ya kan? Setelah itu, ucapan muadib bertanya kabar murid dan guru secara jahar. Kaifa halukum? Murid menjawab, nahnu bi khair, alhamdulillah. Ajarkan murid bertanya kembali. Setelah itu, murid bilang apa? Wa kaifa anta ya ustaz? Antum menjawab, ana bi khair aidha, alhamdulillah. Misalkan. Maka dialog-dialog ini kita yang bimbing. Ya, silakan antum tanya apa, balik lagi. Nah, muadzib tidak memulai majelis sebelum mereka rapi dan diam. Ya, tidak mulai majelis sebelum mereka rapi dan diam. Dan kadangkala membuat mereka rapi dan diam adalah dengan guru serius menatap mata masing-masing dan tidak bersuara. Saat itu akan membuat murid salah tingkah dan dia akhirnya juga bisa mempersiapkan dirinya. Bagaimana standar rapi murid? Kakinya bersila, tangan dilipat, duduknya tegap. Ya, tegap, tidak malas-malesan. Ya, pasti ada murid-murid kita yang nggak kuat duduk, ya maunya tiduran melulu. Nah, itu sudah masuk pada screening awal ketika kita melakukan ujian masuk ya. Kemudian konsisten menjaga ketika muadib atau mau berbicara, tidak boleh ada yang berbicara. Izin ketika murid akan berbicara. Ya, jadi ajarkan murid kalau mau bertanya, dia izin dulu. Ustaz, saya izin bertanya. Izin berbicara. Nah, kemudian murid muadib jangan menanamkan ilmu sebelum jiwa murid siap. Nah, itulah proses tazkiyatun nafs. Nah, tazkiyatun nafs ini bisa diisi dengan apa? Kalimat motivasi. Ya. Apa yang engkau cari di sekolah adab? Apa yang engkau cari hari ini? Nah, itu di antara kalimat-kalimat motivasi untuk mempersiapkan hati mereka untuk menuntut ilmu. Tidak menggunakan metode ancaman. Misalkan, meskipun ini efektif ya, kamu kalau tidak diam, nanti Ustadz tidak akan naikin kelas. Misalkan. Nah, itu tidak boleh. Atau nanti Ustadz kasih nilai jelek. Jangan, meskipun efektif. Dengan kalimat itu, dia jadi diam. Tapi dunia pendidikan tidak boleh lompat. Karena yang hadir harusnya proses. Jadi kalau ada anak yang tidak taat, maka coba coaching dia. Kenapa tidak taat? Kalau perlu berikan hukuman. Misalkan dia berada di luar kelas, ya, atau hukuman-hukuman yang lain secara efektif. Tetapi sebelum memberikan hukuman, sadarkan dia bahwa dia salah. Dia fahamkan bahwa dia keliru dengan tidak mentaati gurunya. Ya, nah, seperti itu. Nah, berikutnya instruksikan kerapihan. Ista'iddu, ista'idna, ista'dadna. Ya. Kemudian berdoa. Berdoa ini nanti dipimpin ketua murid atau pemimpin harian yang ditunjuk. Bagaimana cara berdoa? Nah, cara berdoa ini kita seragam ya di sekolah dasar. Tangan diangkat di depan dada, telapak tangan ditempel, ya, wajah menghadap ke telapak tangan dan duduk secara tegap. Begini standar kita semua murid di sekolah adab. Ya, jadi tangan diangkat di depan dada, telapak tangan ditempel, wajah menghadap ke telapak tangan dan duduk tegap. Berdoa dengan suara penuh penghayatan, tidak berteriak. Jika ada yang diam tidak berdoa atau tidak mengangkat tangan, maka diulang sendiri saat itu juga hingga sesuai. Jadi kalau kita lihat Ustadz, selesaikan dulu, setelah itu muadib mengkhususkan seseorang itu untuk memulai doa. Sehingga dia merasa dispesialkan persoalannya, sehingga nanti dia mudah-mudahan tidak akan mengulangi lagi. Gitu ya. Kemudian jangan lupa membaca doa pembuka majelis. Kemudian dilanjutkan dengan mutabaah pagi dengan metode tanya jawab dan checklist di lembaran.
contoh mutaba'ah pagi, kelas kecil. Dan ini pertanyaan-pertanyaan yang juga berbasis pengalaman kita ya, 4 tahun ini. Selalu saja ada. Saat dibangunkan, apakah kamu tadi menangis? Ketika kamu tadi bangun, apakah sudah baca doa pagi? Ya, kemudian doa bangun tidur maksudnya. Apakah sudah baca doa bangun tidur? Kemudian apakah tadi berangkat ke sekolah sudah meminta doa dari orang tua agar jadi anak yang soleh atau soleha? Kemudian kalau sudah diajarkan sholat rawatib, tanya apakah tadi sholat qobliyah subuhnya dikerjakan yang Ustadz ajarkan kemarin? Nah, apakah sudah mandi pagi? Nah, coba cek ya, apakah murid antum ada yang datang ke sekolah belum mandi pagi? Biasanya ada, gitu kan? Karena di Saim Depok juga ada. Nah, itu nanti jadi mutaba'ah. Oh, ternyata ada yang kesiangan, jadi nggak mandi pagi. Kemudian membaca doa naik kendaraan nggak tadi? Nah, sekarang udah dalam kondisi berwudu belum? Kalau belum, wudu dulu ya. Nah, ini kelas kecil nih. Kelas 1 sampai kelas 3. Di kelas besar, misalkan bangun paginya sudah bangun sendiri atau masih dibangunkan? Ya. Kemudian sholat subuhnya tepat waktu di masjid, ya kan? Apa amal solehmu pagi ini? Misalkan, apakah engkau sudah mengingatkan adik untuk ikut sholat? Ini ada mutaba'ah pagi, membangun bonding awal muadib dengan guru. Kemudian memberikan satu ayat motivasi pagi, ya, dan ini juga kita sudah share ayat motivasi pagi pada antum. Nah, murid jangan keluar teritori kecuali dengan izin. Boleh membatasi izin murid agar teratur dalam kebiasaan ke kamar mandi. Kadang-kadang ada murid yang mungkin akhirnya punya kebiasaan per 10 menit ke kamar mandi. Nah, boleh antum melihat apa persoalan dia. Kalau enggak, disiplinkan dia. Baik, antum boleh per 30 menit misalkan, atau per 20 menit misalkan. Nah, itu nanti antum yang menguasai kelas. Intinya adalah jangan sampai murid terlalu mudah keluar masuk kelas. Tapi juga jangan sampai murid menahan air seninya ya. Mungkin pagi itu dia minum terlalu banyak, boleh jadi dia kemudian jadi sering per 10 menit. Nah, itu juga perlu diketahui. Aku tadi minumnya terlalu banyak Ustazah. Baik, besok minumnya jangan terlalu banyak misalkan ya. Jadi jangan sampai kita menzolimi murid juga. Jadi kita yang mengerti. Tapi secara umum adalah jangan terlalu sering keluar dari ruang pembelajaran. Selama pembelajaran perhatikan sikap santun murid kepada sesama temannya. Nah, kalau kondisi tidak kondusif, misalkan antum sedang mendengarkan setoran atau sedang mengajarkan, ternyata ada keramaian atau 2 orang sedang berbicara, maka antum jangan melanjutkan. Nah, ini yang namanya penguasaan kelas. Penguasaan kelas itu artinya adalah muadib duduk di satu titik yang bisa menguasai kelas. Artinya dia bisa melihat murid dari berbagai sisi. Nah, kita ini punya mata bisa melihat 180 derajat. Ya. Meskipun mata kita ke depan, kita bisa melihat sisi kanan, sisi kiri kita. Maka coba kita lihat, ya kan? Oh, ternyata ada yang sedang bermain. Maka ya berhenti, hentikan aktivitas murojaah, ziyadah, tilawah, sampai murid kembali tertib. Ya, jadi dahulukan pengadaban sebelum pembelajaran. Jadi adab itu tetap lebih dulu. Jadi kalau belum selesai, hentikan semua. Jadi semangat kebersamaan itu berjalan. Nah, kemudian buat lagi motivasi, buat kesepakatan. Kalau sedang bosan, lakukan ice breaking, gitu kan? Nah, kalau berulang, boleh berikan iqab. Nah, khusus hari Jumat ya, dan ini nanti akan kita laksanakan di tahun ajaran baru ya. Kita harapkan setiap wilayah menyiapkan jurnal harian murid atau buku harian ya, kalau kita dulu buku diari. Nah, di mana murid akan menulis, menceritakan pengalaman hariannya bersama sekolah adab. Bentuknya adalah tulisan berkisah, bukan checklist. Nah, tapi kisah. Dan kisah ini nanti akan dia presentasikan di depan kelas pada waktu yang ditetapkan bersama. Ya. Nah, jadi nanti cek mutaba'ah setiap hari Jumat. Ustadz lihat buku diarinya. Nggak dibaca yang lain kok, sama Ustadz aja. Dilihat, dibacakan. Ya, nanti dia juga boleh diagendakan untuk public speaking dalam bentuk menceritakan
atau mempresentasikan sesuai nanti kelas kecil atau kelas besar. Apa tujuan program ini? Tujuannya adalah meningkatkan literasi. Literasi menulis, literasi public speaking, literasi berbicara. Dan itu adalah literasi dasar. Dan ini juga merupakan keunggulan salah satu sekolah terbaik di Indonesia yang kita adopsi di sekolah kita. Gitu ya. Baik, berikutnya memimpin Shahibul Quran. Ya, memimpin Shahibul Quran. Baik, sampai di sini saya cukupkan dulu karena ternyata sampai poin 4 sudah menghabiskan waktu hampir 1 jam. Ya, baik, saya cukupkan sampai poin keempat dan materi ini mohon dibaca kembali, dikunyah-kunyah, ya, karena nanti kita berharap guru mengisi checklist pekanan dalam supervisi kepala sekolah, ya. Jadi dalam hal ini nanti ada checklist disiplin waktu KBM, ya. Jadi jam-jam itu nanti secara detail akan kita mutabaah setiap hari oleh kepala sekolah kepada muadib, ya. Apakah dia Senin itu checklist, masing-masing dia akan checklist sebagai bentuk evaluasi diri harian. Mohon izin karena jangan sampai nanti para muadib tidak disiplin dalam sebentar saya cek ulangi lagi ya, dalam memulai ya. Kalau kita tidak disiplin pada satu program ya, misalkan Shahibul Quran kita tidak disiplin ya, nanti kan dampaknya pada program berikutnya tuh ya, atau olahraga tidak disiplin pada program berikutnya dia akan menjadi mundur. Akhirnya kalau kita misalkan pulang jam 11, mungkin ada yang pulangnya jam 11.30. Kalau kita pulangnya 13.30, mungkin akhirnya ada yang pulangnya jam 14. Hanya karena kita tidak disiplin pada waktu. Baik, kira-kira demikian dulu 4 poin pertama yang kita talkinkan kepada antum semuanya. Kami berharap agar bisa kita standarisasikan bersama-sama. Sampai di sini, mohon jika ada yang ingin dipastikan, silahkan. Atau diusulkan, dibolehkan. Persilakan. Baik, sepi ya. Karena sepi, dari Ustazah Dewi dulu mungkin sebagai kepala sekolah, boleh sharing apakah yang tadi diceritakan berjalan 100% atau terengah-engah atau 70%, nggak apa-apa, karena kita semuanya sedang belajar menuju ideal. Silakan Ustazah Dewi. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Baik, untuk di Lampung, alhamdulillah sudah berjalan ya meskipun belum 100% Ustaz ya. Kami mencoba untuk menjalankan SOP yang ada dari pusat gitu. Cuman memang terkendala ada beberapa orang tua yang anaknya sering terlambat gitu. Dan ini kan cukup menyita waktu para muadib dan muadibah untuk memulainya KBM gitu. Jadi ada yang sampai jam 6.30 baru nyampe gitu. Ada juga yang 6.15, 6.20 gitu. Dan orangnya itu aja gitu. Kami sudah mencoba menghubungi secara pribadi kepada orang tua, tapi belum juga ada perubahan. Kira-kira solusinya seperti apa, Tat, ya? Terus yang kedua, terkait dengan jurnal harian. Pengalaman kami di Lampung, kami coba membukukan itu selama 1 tahun ya. Jadi jurnal itu nggak hilang, sehingga cukup bisa jadi rekam jejak gitu ya untuk 1 tahun. Jadi bukan lembaran yang kita buat pekanan gitu. Jadi langsung dibuat bundel satu tahun gitu. Itu untuk jurnal kelas ya. Sehingga kita bisa melihat kayak cerita gitu tadi ya. Jadi cerita kelas 1 seperti apa dari hari ke hari ada. Ya Allah. Ya. Kemudian apa gangguan? Berikutnya terkait dengan kehadiran muadib-muadibah ya. Kalau di Lampung itu kami laptopnya masih ada kendala. Kalau di Lampung
kami belum memakai fingerprint ya, jadi masih manual gitu ya. Sehingga eh, kalau selama ini sih nggak ada masalah, Ustaz ya, nggak ada masalah. Kami punya rekam jejaknya, jadi yang piket untuk sementara bukan guru piket yang bergantian ya, Ustaz ya. Tapi saya mau menunjuk Ustaz Yazid yang memang lebih lapang secara waktu. Piket mencatat ketika di atas jam 6 gitu ya. Tapi kalau sebelum jam 6 memang bergantian guru-guru. Di atas jam 6 karena memang muadib-muadibah sudah masuk kelas, maka Ustadz Yazid yang menjaga gerbang kadang bersama saya juga gitu. Itu mungkin Ustadz sharing dari kami. Tapi satu hal yang belum berjalan di Lampung yaitu eh, kajian jam 5.45 oleh yayasan itu baru berjalan 2 kali. Saya ingat persis di awal-awal ya berjalan 2 kali, untuk selanjutnya belum jalan. Mohon tanggapan dan solusi dari Ustadz. Jazakallah khairan, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk yayasan nanti eh, kita akan ada rapat bersama yayasan ya, dengan Ustadz Roni, Ustadz Rahmat ya, untuk membahas capaian yayasan masing-masing. Yang kedua, untuk presensi guru atau muadib, ini tentu nanti ada di kepala sekolah ya. Tapi yang kita maksud tadi dengan piket guru, hakikat filsafatnya adalah menyambut murid, ya, menyambut murid. Jadi hakikatnya bukan mencatat kehadiran murid ya, tapi penyambutan murid. Nah, disitulah tadi makanya secara detail ya, bagaimana apa namanya guru itu kemudian mencek hal-hal yang sangat prinsip ya dan ini karena kita sekolah dasar ya, bukan sekolah menengah. Jadi petugas piket itu memang sangat sangat strategis ya posisinya, karena hal-hal ini uh, dicek satu persatu. Nah, memang kalau Ustadz Yazid sendiri, Ustadz Yazid ya, saya kira perlulah dirotasi sehingga yang menyambut itu bergantian. Uh, untuk belum menggunakan fingerprint nggak apa-apa, kita manual dulu. Di Saim Depok juga belum berhasil menggunakan fingerprint dulu karena persoalan sistem, kita masih manual. Yang penting adalah komitmen para muadib, mudah-mudahan dimudahkan Allah agar hadir 545 ya. Nah, adapun kepada murid yang selalu terlambat, tentu kita sudah punya standar IKOP-nya ya, Bu Dewi. Jadi bagaimana apa yang harus kita lakukan IKOP-nya. Misalkan dia tidak masuk selama 30 menit pembelajaran. Tetapi tentu ini harus diurai apa persoalan mendasarnya. Kami di Saim Depok juga ada satu orang tua yang dulu pernah punya persoalan seperti itu. Ya akhirnya kita panggil orang tuanya dan kita bantu bersama-sama, kita urai apa persoalannya. Karena nanti berdampak pada tumbuh kembang akal, jiwa, dan jasadnya anak itu pastinya. Karena itu kita kepala sekolah mengundang secara formal orang tua untuk mengurai apa persoalan mendasarnya. Nanti kita sepakati apakah ini uzur yang sangat syar'i atau bagaimana gitu kan. Tentu Islam juga mengajarkan uh, pemahaman itu ya. Jadi kita analisis ya. Jangan sampai hanya karena seseorang tidak mau berubah. Jadi kalau memang sesuatu yang sifatnya given, katakan mungkin ya mohon maaf, misalkan suaminya nggak ada, anaknya banyak, dia harus mengantarkan. Nah, ini berarti kita harus uh, cari solusi yang lain gitu kan. Nah, yang kayak gitu kan mungkin terjadi ya. Jadi maksud saya harus disolusikan dengan orang tua, tapi yang terlambat kita sudah punya SOP. Memang akhirnya harus tegak. Nah, itu akan menyebabkan kalau berulang capaian murid nggak sama. Nah, itu yang nanti kemudian perlu kita bahas bersama-sama dengan orang tua. Baik, kira-kira demikian ya Ustazah ya. Jazakallah khairan. Baik, Ustazah Andari, ada yang mau disampaikan? Silakan. Baik, untuk Bekasi sepertinya kurang lebihnya sama dengan Lampung ya Ustaz, terkait kehadiran murid gitu. Memang masih jadi PR
khususnya kalau di Bekasi itu masih cukup banyak yang terlambat. Tapi terlambat itu sekitar 10 sampai 15 menit biasanya. Itu juga sudah kita coba urai juga ke orang tua yang memang kendalanya di orang tua masing-masing yang memang masih sulit untuk komitmen sih Ustaz, gitu. Jadi akhirnya kita pun masih berusaha dalam satu tahun sama ini masih banyak melunaknya juga sama murid-murid gitu Ustaz, karena akhirnya misalnya di Iko pun nangis pasti gitu. Jadi kadang sampai besoknya nggak mau masuk kalau misalnya dibilang kalau terlambat lagi akan dapat Iko. Seperti itu tuh masih masih harus ditanamkan ke anak-anak di Bekasi Ustaz. Itu sih yang paling sampai saat ini ya masih menjadi PR untuk kehadirannya. Iya, baik. Jadi prinsip kita adalah dalam bab SOP itu tidak boleh melunak. Ya. Kita tidak boleh, karena sekali kita melunak, akan terjadi pelunakan berikutnya yang akan menurunkan kewibawaan sekolah kita. Tapi juga prinsip yang kedua, jangan sampai kita memberikan ikop yang bisa menjadikan murid korban. Karena persoalan bukan pada murid mungkin. Persoalannya ada pada orang tua. Nah inilah kemudian perlunya nanti mungkin yayasan bisa membantu kepala sekolah. Karena kejadian yang berulang yang tidak bisa ditangani oleh kepala sekolah itu pasti nanti domainnya naik ke yayasan. Nah, misalkan saya, ketika kepala sekolah punya persoalan yang kemudian tidak bisa tanggulangi, akhirnya saya harus turun tangan. Nah, sehingga ada kasus-kasus tertentu yang memang kita yayasan perlu turun tangan untuk membantu orang tua, menguatkan orang tua supaya lebih serius ya dalam pengadaban ini. Ya, jadi bagaimanapun kita akan membantu orang tua mengurai persoalan mereka sehingga mereka yang mengikuti SOP kita. Dan jangan sampai kejadian SOP kita yang menyesuaikan pada orang tua. Itu telah terjadi di mana-mana dan itu yang menyebabkan kemunduran sebuah sekolah. Terima kasih kepada Ustazah Andari ya atas kesabarannya. Mudah-mudahan dimudahkan Allah dan nanti insya Allah bisa terus dilakukan proses dengan kesabaran. Tapi ya tadi ya, tetap yang namanya IKOP harus tegak. Tapi kalau kemudian menyebabkan anak itu traumatik, nanti kita berikan IKOP dalam bentuk-bentuk yang lain, tapi root cause-nya kan ada pada orang tua ya sebenarnya. Nah ini yang nanti perlu dipahamkan. Baik, ada dari yang lain ingin menyampaikan? Ustaz Rahmat ada yang ingin sampaikan, silakan. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tertarik dengan tadi program baru yang ditawarkan terkait jurnal harian yang anak-anak menulis Ustaz. Jadi ini jadi pengalaman saya mengajar juga di sekolah yang memang berbasis tadi ya jurnal harian, dan itu melahirkan anak-anak, termasuk saya pernah membaca tulisan anak itu kelas 3, kelas 4 terus saya ngajar itu kan setiap jadwal kedatangan saya diminta untuk anak itu supaya menulis kegiatan kepulangan kemarin sampai kedatangan. Kemudian juga ketika saat-saat menunggu giliran hafalan itu suruh menulis atau nulis Quran, apa nulis khot ya imla, tapi di antara juga dibolehkan nulis melanjutkan catatan harian. Dan yang menarik Ustaz itu saya baca ternyata dia menceritakan tentang kondisi di rumah Ustaz. Ayah saya seperti ini, ibu saya seperti ini. Termasuk, mohon maaf ini, akhwat ini ada yang nyeritain tentang saya. Ustaz Ahmad ini orangnya seperti ini. Saya senang belajar sama ini nih. Sampai mengungkapkan perasaannya Ustaz. Itu untuk level dewasa ya, untuk level kelas, bukan kelas 4 ya. Itu saya ngajar kelas 1, 2 sih enggak. Paling menceritakan kalau kelas 1 pasti 2 baris, 3 baris. Tapi itu jadi latihan dasar. Ternyata sekarang saya ajar itu menjadi akhirnya mungkin dari hasil jurnal tadi itu menghasilkan kebiasaan ya jurnal itu. Jadi memang otaknya jadi jalan tuh setiap hari menceritakan kejadian-kejadian apapun ditulis, dan akhirnya saya baca ya dengan tidak sengaja saya coba baca, memang dibaca dari awal sehingga kita juga tahu kondisi di rumahnya, tahu tentang kondisi aktivitas sehari-harinya. Dia jujur menceritakan natural itu. Itu saya apresiasi ketika mendengar tadi ada jurnal menulis itu. Jadi saya teringat
ketika saya mengajar di salah satu tempat ya berbasis yang bagus, sekolahnya itu disiplin, tertata, rapi. Itu di situ ada eh, sekolah yang berbasis di Jakarta ya, atau di apa namanya, Depok. Kemudian kedatangan ya, kalau kedatangan anak-anak, kita pernah mencoba memulai anak-anak datang tadi sudah salim, sudah menyimpan tas, kalau ada waktu, terus saja yang sudah piket di depan, ada juga yang menyambut di kelas ya, kalau ada mungkin di halakoh secara umum itu kita murojaah bersama. Sekarang hari ini juz 30 semurut gitu kan, kalau memang anak baru juz 30 itu berputar terus selama sampai jam 6 pagi supaya mengulang dia bacaannya, ditalaki sama ustadznya, anak-anaknya sambil lihat Quran dan dia baca bareng-bareng. Itu yang pola yang pernah dilakukan dan eh, apa namanya sampai berjalan sampai sekarang. Ya, itu mungkin bisa diberikan apa namanya tambahan-tambahan gitu ya. Kalau sudah berjalan. Terus ada dari apa Asmaul Husna, saat itu saya juga tertarik dan sudah dipraktekkan juga sama ustadz yang memang dia kencang suaranya dan punya syair yang memang seragam. Itu dinikmatin anak-anak itu terus sehingga bisa hafal sebulan 2 bulan itu bisa hafal karena kan pakai syair. Mungkin itu saja saya dulu untuk terkait tadi program-program yang terbaru itu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, itu tadi sharing dari Ustaz Rahmat yang menguatkan pengalaman-pengalaman beliau ya. Jadi memang apa yang kita lakukan insya Allah semuanya punya justifikasi ilmunya dan memang untuk mencapai target-target usia dasar ya. Kami juga ingin menyampaikan bahwa di Saim Depok sudah ada yang akan naik kelas 5 original. Maka di kelas 5 itu kita akan sedang memulai satu eksperimen ya, percobaan, mudah-mudahan berhasil, yaitu membuat daurah selama 1 tahun menghafal Al-Quran. Ya, nah itu juga kalau di Bekasi kan masih kelas 2 ya, kalau Lampung juga belum ada yang kelas 5 natural. Nah, kami men-share bahwa ya belum ya Ustazah Dewi ya. Sudah Berapa orang? tadi. Berapa orang yang akan Ada naik kelas 5? 4 orang. Yang asli? Iya. Yang dari awal? Belum lah kalau dari Kalau awal. dari awal, jadi waktu dari mereka masuk kelas 2 Januari itu kan, Oh, pindahan rata-rata kelas 2, tapi 4 juz sudah tapi tercapai secara semuanya. usia memang udah kelas 5. Sudah tercapai 4 juz? 39, 1, 2, ya. Sudah ya, baik. Iya, sudah sedikit lagi, Tat. Ada yang Iya, iya. dikit lagi. Nah, jadi kita memang punya program dan cita-cita anak ini selesai 30 juz di tingkat dasar. Salah satu metodenya di kelas 5 adalah dengan daurah. Nah, bentuk daurahnya belum kita finalisasikan, kita akan undang orang tua, wali murid untuk membahas teknisnya, apakah kita daurahkan di villa, atau kemudian dia seharian dari pagi sampai sore sehingga pulang beristirahat. Ya, mana yang lebih efektif, mana yang lebih nyaman bagi para pihak, nanti kita akan sosialisasikan juga kepada antum semuanya, gitu ya. Baik, kira-kira sampai di situ dulu 4 poin. Ya, tentu ada hal yang ingin kita sampaikan juga tadi terkait Sohibul Quran dan seterusnya, tapi insya Allah pada pertemuan berikutnya. Pada kesempatan malam ini saya melihat wajah baru ya. Ada Ustadz Abdurrahman LC ya dari Libya. Betul? Mungkin boleh ta'aruf kepada kita semuanya. Ya, Ustaz, izin bicara. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Abdurrahman. Saya tinggal di Bekasi.
Alhamdulillah, saya sudah bergabung di SAIM Bekasi. Kemudian baru saja lulus dari Libya tahun ini, alhamdulillah. Ini masih fresh graduate ya. Bagaimana? Sudah berapa hari di SAIM Bekasi? Insya Allah mulai besok, Ustaz. Oh, belum mulai ya. Ya, kami doakan mudah-mudahan Ustadz Abdurrahman bisa istiqomah dan tidak membatasi diri. Kadang-kadang kalau lulus Libya, saya kan bidang syariah. Nah, saya tidak mau mengembangkan diri pada bidang yang lain. Nah, disinilah wilayah antum bersama alumnus-alumnus Libya yang lain yang ada di ruangan ini sekarang, ya, senior-senior antum juga, supaya kemudian kita ini bagaimanapun adalah pendidik. Dan pendidik usia dasar itu pasti holistik. Ya. Ustadz Abdurrahman kalau sebelumnya nggak suka matematika, nah di sini Ustadz Abdurrahman akan mengajarkan matematika. Tapi yang matematika yang sifatnya dasar, yang memang Ustadz Abdurrahman pasti lakukan di kehidupan sehari-hari. Ya, Ustadz Abdurrahman, Arabi? Iya, Ustaz. Kelannya apa? Sebenarnya Arabnya lebih dari ibu ya. Kalau bapak Jawa. Iya, iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, selamat bergabung dan juga kepada ustazah lain ya. Di Depok juga ada beberapa asatidzah yang baru ya, yang mungkin belum dikenal. Ada Indana ya, Ustazah Indana. Ustadz Abdurrahman hafiz 30 juz? Alhamdulillah sudah pernah menyelesaikan hafalan, tinggal memutkinkan aja. Insya Allah mudah-mudahan dilanjutkan ya. Jadi di SAIM kita ini berarti yang sudah 30 juz, yang sudah pernah menyetor 30 juz ya. Ustadz Abdurrahman, ada Ustaz Lailia ya, Ustazah Lailia, dan akan bergabung di SAIM Depok itu Ustaz Adani. Ya, Ustaz Adani juga sudah baru saja selesai juga memutkinkan 30 juznya dari Sudan ya, S1-nya. Ada lagi nggak? Indana ya, Indana udah 30 juz pernah ya menyetor ya? Iya Ustaz. Jadi sudah ada 4 lah yang sudah pernah menyetorkan. Kita doakan yang sudah disetorkan tidak lupa, tapi terus semangat sampai mungkin ya, insya Allah sampai bersanad. Kita fasilitasi terus sampai bisa istiqomah. Nah Ustadz Adi Probani sedikit lagi ya kan? Dikit lagi. Ya sekitar 20 juz lagi ya kan? Nah insya Allah itu singkat lah ya. Bismillah. Tapi nggak wajib ya. Wajibnya adalah antum mudah-mudahan bisa hafal 6-7 juz. Mudah-mudahan itu saja wajibnya sebagai adab kita kepada murid-murid kita. Ustaz Roni, ada yang mau disampaikan? Cukup Ustaz, terima kasih. Masya Allah. Demikian ya, mudah-mudahan sehat semua. Ustaz Ali Mas'ud, ada yang disampaikan? Cukup Ustaz. Cukup ya, baik. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.